banget. Nah, kali ini videonya tentang summary kali ya. Ini hasil dari tes kita, impresi kita selama berminggu-minggu kemana-mana naik EDV, dan inilah kesimpulannya. Kita punya beberapa kelebihan dan kekurangannya tentunya. Seperti apa? 160 cc yang sama kayak mesinnya PCX 160. Kalau secara power, torsi mirip-mirip, dia sama-sama aja. Ini mesin ESP Plus, Enhanced Smart Power Plus. Udah pakai 4 klep dan tenaga torsinya gokil teman-teman. Ngisi terus. Kalau dibandingin sama 150 sih, ini yang 150 sama yang 160. Jauh banget ya, hampir semua parameter 160 unggul. Udah gitu top speednya juga ternyata bedanya lumayan teman-teman. Kalau di speedometer yang 160 ini bisa 122 km per jam, sedangkan yang 150 cuma 117 km per jam. Dan kalau lihat parameter semuanya ya, ini angka-angka ini kan kalau dijajarin terus jalan bareng, saya yakin sih ketinggalan satu bodi lebih kayaknya. Oke banget, jauh lebih oke ketimbang yang 150. Dan itu juga mengingatkan saya sama perjalanan touring pakai ADV 150 tahun lalu, akhir tahun lalu di Sembalun di Lombok. Itu kan treknya naik turun gitu teman-teman. Jadi tiap kita nanjak gitu harus ancang-ancang. Kalau nggak ancang-ancang tuh rasanya mesin tuh kayak ngeden gitu kan. Cuma di 160 ini teman-teman buat tanjak-tanjak enak banget. Bahkan saya tuh lagi tanjakan tiba-tiba ngerem gitu ya, ada apa-apa ngerem terus kita buka gas lagi. Tuh rasanya mesin enteng aja langsung nanjak gitu. Wah, cakep sih kalau secara mesin nggak ada masalah. Kemudian kita lagi cruising di kisaran 60, 50, 60 km per jam ya, jalan santai gitu. Mesin tuh rasanya kayak berputar tuh halus, dari mesin yang halus yang minim getaran gitu. Kemudian yang asik lagi dari motor ini adalah sekarang udah ada takometernya teman-teman. Nah, takometernya ini jadi kayak ada yang dimainin lah ya, gaspol gitu. Si putaran mesinnya akan ditahan di 6000 rpm teman-teman. Jadi 6000 rpm, speednya naik terus sampai 75-80 km per jam, baru rpm-nya dinaikin lagi tuh. Dinaikin ke 7.000, 8.000 sampai hampir 9.000 di top speed 122 km per jam. Nah, yang unik adalah waktu kita kickdown, waktu kita buka gas langsung gede, RPM itu nggak dibiarin langsung naik tinggi teman-teman, tapi ditahan triknya Honda ya. Trik biar motor ini tetap irit, jadi secara performa bagus banget, performanya oke, tapi tetap hemat bahan bakar, nggak terlalu boros-boros banget. Karena sebenarnya waktu kita lagi jalan di harian gitu ya, paling sering emang lari ya kisaran 40 sampai 80 km per jam aja gitu, kecuali kalau emang jalannya kosong banget gitu aja. Nah, itu juga yang bikin konsumsi bahan bakarnya hemat banget teman-teman. Kemarin kita hasil tes kita ya, tes dengan berbagai simulasi jalanan, macet-macetan, gaspol juga, buat boncengan gitu kan, buat nanjak, buat touring. Kita akhirnya fix ketok palu kalau motor ini konsumsi bahan bakar versi otomatis ya, jalan kayak bapak-bapak harian gitu lah, mau ke kantor gitu. Pelan-pelan slow, itu range-nya antara 43 sampai 45 km per liter. Mantep sih, itu enak banget. Terus satu lagi, banyak yang tanya speednya masih getar nggak? Kalau menurut saya sih di 160 ini ya sama kayak PCX 160, kita udah jalan nih berapa ribu kilometer juga nggak ada getar-getar sih teman-teman. Langsung responsif, getarannya hampir nggak ada. Dan kalau menurut saya sih di mesin 160 ini udah bukan hampir nggak kerasa sih. Coba kita lihat ya nanti kalau udah setahun, misalnya 2 tahun, getar juga atau enggak. Kita buktikan sama-sama. Oke. Kedepannya ini, yang baru ini sekarang ada sedikit perubahan, dibikin lebih empuk. Ngempukinnya, si sulingan dalamnya itu dibikin lubangnya gede-gede. Terus olinya juga dikurangin dikit, makanya jadi lebih empuk, lebih nyaman. Ini makin nyaman teman-teman, nyaman banget. Jalan rusak, speed trap gitu ya, yang kecil-kecil gitu. Wah, hampir gak kerasa deh. Lewat jalan beton yang bergelombang aja. Rasanya adalah buat teman-teman yang nggak terlalu tinggi. Begitu kita duduk, suspensi depannya itu langsung agak ambles sedikit. Nah, udah dibikin lebih tipis. Cuma efek buruknya adalah saya beberapa kali ngerasain, bang, saya nggak kerasa ya. Cuma kerasa waktu kita lagi ngerem keras tuh, motornya dive ke depan gitu ya, nukik. Suspensinya kan pasti akan terkompresi dengan maksimal kan. Kemudian kena lupa, jarang banget sih. Lebih sering nyamannya ini nggak terlalu tinggi, jadi nyaman buat kalian yang di bawah 170 cm ya. Pas 50 naik ke sini, wih, kok jadi pendek banget, jadi kecil, kata dia gitu. Yang jelas, kalau menurut saya teman-teman, si deck bawah ini punya keunggulan lain selain bisa buat kayak langsung set, kayak langsung geser ke depan gitu kan. Nah, kalau saya lebih suka sekali teman-teman, ini motor ya, kelihatan gambut, gede, lebar gini, tapi ternyata lincahnya, waduh, mirip kayak PCX 160 sih. Jadi buat selap-selip di kemacetan, agility-nya itu masih oke banget, nggak terlalu berat ya. Rasanya buat belok-belok, meliak-meliak juga enteng banget, lincah. Buat belok patah di sela-sela mobil juga masih gampang. Wow,
Heran juga sih. Kelihatan gede, kelihatan gambut, tapi ternyata lincahnya oke banget. Apalagi motor ini kan secara frame ya 160, masih mirip-mirip lah. Cuma bedanya emang sedikit lebih tinggi ground clearance-nya. Nah, ground clearance tinggi ini emang ada efek kurang oke-nya ya kalau kita lagi nikung gitu kan, lagi pindah arah dari kiri ke kanan, emang nggak seantep, nggak sejejek pakai PCX gitu kan, karena memang ground clearance-nya tinggi kan. Sama kalau kita lagi sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama sih adaptasi nggak ada masalah. Malah yang kerasa adalah entengnya, ringannya, lincah banget. Dan suspensi belakangnya teman-teman, suspensi belakangnya ini emang punya karakter sedikit lebih keras kalau dibandingin sama yang versi sebelumnya ya. Lebih keras dari settingan preloadnya. Jadi PR-nya mungkin sama aja, cuma ditekan ke atas dikit, jadi secara preload lebih keras dibandingin sama yang versi yang sebelumnya. Nah, pakai suspensi yang agak keras ini, enaknya adalah bagian roda belakang ini kerasa lebih antep teman-teman, kerasa traksinya tuh lebih gigit ke aspal. Jadi buat nikung kencang pun nggak goyang-goyang di bagian belakangnya. Selain itu, buat boncengan juga lebih enak, lebih pas gitu. Ngayunya pas, nggak bottoming gitu kan, kerasa empuk. Jadi yang bonceng pun juga kerasa lebih nyaman. Oh iya, ngomongin pembonceng teman, jok belakangnya tebel, putar boncengannya juga lebar gitu kan. Dipadu sama suspensi yang nggak. Keunggulan berikutnya adalah rem ABS-nya teman-teman. Di motor ini udah pakai rem anti-lock brake system di bagian depan doang ya, yang belakang belum ada. Jadi cuma satu channel. Cuma impresinya teman-teman, waktu ABS-nya bekerja, getaran di tuas rem tuh minim banget. Ya ada getaran kecil gitu aja. Jadi buat kita yang lagi panik brake pun tetap nyaman teman-teman, tetap aman gitu lah ya. Kerasa lembut banget di tangan. Dan ABS ini sebenarnya prinsip kerjanya adalah ketika roda depan terkunci karena rem terlalu keras, maka secara otomatis sama si modul ABS-nya akan dilepas teman-teman. Jadi si kaliper itu akan, tadi saya juga sempat nyobain teman-teman, nyobain ngerem depan belakang bersamaan untuk ngasih lihat ke kalian bagaimana cara kerja si ABS-nya. Waktu direm keras, yang belakang itu akan otomatis terkunci teman-teman, akan ngesot, yang ngesot gitu. Cuma yang depan dia akan tetap berputar teman-teman, tapi perlambatannya jadi optimal. Roda depan nggak sampai ngunci, kalau ngunci kan bahaya, bisa kepleset jatuh gitu kan. Kalau ya selectable torque control, traction control ya, sebenarnya sebelumnya udah ada di PCX, udah ada di HSTC ini akan menjaga roda belakang ini nggak sampai spin teman-teman. ECU, roda belakangnya spin nih. Nah, si ECU akan memerintahkan semprotan bahan bakar mesinnya untuk mengurangi tenaganya. Makanya kalau aktif dia akan ada suara kayak berikut ya, kayak gitu. Ngagetin sih sebenarnya. Tapi nggak ada masalah, itu sebenarnya traction control lagi aktif, lagi menjaga roda belakangnya biar nggak spinnya kebablasan gitu kan. Kalau di motor ini template-nya begitu kita, maka traction controlnya akan langsung aktif teman-teman. Di sini akan ada tulisan huruf T ya. Nah, kalau mau matiin nih, misalnya kita mau pecicilan nih, mau main-main, mau shading burnout gitu misalnya, tinggal dimatiin, matinya gampang. Di sepeda motor ini kita pilih nih ke kolom yang paling bawah sampai ada tulisan HSTC ya. Nah, habis itu kita tekan tombol sebelah kanan yang lama sampai HSTC-nya mati. Nah, kalau udah off, di atas ini akan ada logo huruf T dicoret, HSTC-nya mati. Kita harus berhati-hati, lebih berhati-hati karena roda belakang nggak ada pengawalan dari sistem. Ini ternyata fungsi banget ya, asli fungsi banget. Jadi bener-bener fungsi banget buat jalan malam, buat touring apalagi. Ini lebih enak karena di badan nggak langsung kena angin, nggak gampang masuk angin deh pokoknya. Ini top banget. Ternyata ini baut-bautnya sama teman-teman. Jadi kalian bisa dapat mesin yang lebih tinggi, OEM ya, ini bener-bener part OEM dari pabrikan. Lanjut teman. Sorot lampunya lumayan terang, lumayan jauh, lumayan lebar. Ya cukupan sih buat harian, buat touring-touring juga pasti oke. Cuma warnanya emang putih, putih khas LED ya. Jadi kalau misalnya aspal lagi agak hujan, lagi basah gitu, gerimis-gerimis emang jadi kayak kurang pekat ke jalanan. Cuma ya overall 30 liter ya, sama kayak PCX 160. Dan yang bikin naik 2 liter adalah di bagian belakangnya. Kalau dulu tuh kayak ada jeglokan gitu ya. Konsol penyimpanan yang kedua ada di sini teman-teman. Di konsol di bawah stangnya ya. Ini kalau kita tekan gini, dia akan kebuka. Nggak ada kuncinya sih. Dia cuma pengait gini aja. Nggak bisa dikunci. Jadi kalian jangan ninggalin barang apapun di sini saat parkir karena nggak ada kuncinya. Orang bisa buka kapanpun, biarpun dalam kondisi stang terkunci. Di sini ada power outlet yang modelnya USB ya. Jadi kalau kalian ngecas HP masuk ke sini udah aman banget tuh, lega banget. Dan yang unik adalah si charging ini ternyata lumayan fast charging ya. Saya ngecas di motor ini lumayan cepat gitu. HP saya Samsung teman-teman S20,
cepet banget ngecasnya pakai chargingnya si ADV ini kalau dibandingin sama motor-motor yang lain ya. Nah, ada juga teman yang nanya kalau misalnya diisi botol minum air mineral masuk nggak sih? Ini kebetulan ada yang 600 ml ya, coba kita masukin deh. Ternyata agak maksa teman-teman, nggak bisa masuk tuh, kecuali ditekan ya. Nah, ditekan sekalian gitu bisa masuk sih, cuma emang harus agak maksa dikit. Kalau yang lebih kecil ya, yang 300 atau 400 ml mungkin lebih mudah masuk ke sini gitu deh. Oke teman-teman, lanjut ke kelebihan berikutnya adalah speedometernya. Kalau isinya kalian pasti sudah nonton di video-video sebelumnya ya. Nah, yang sekarang saya mau ngomongin adalah visibilitasnya. Ini biarpun di tengah matahari terik kayak gini nih, ini masih gampang dilihat teman-teman. Huruf-hurufnya, angka-angkanya itu masih gampang banget dilihat. Jadi ada tachometer, ada speedometer, jam digital, voltmeter, terusnya ada MID-nya, multi information display-nya di sebelah kanan, lengkap banget dan gampang dilihatnya. Nggak kayak yang versi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu latarnya kan warnanya agak-agak kayak abu-abu hitam gitu ya, itu malah jadi kurang tinggi kontrasnya. Kalau ini kontrasnya oke sih, dilihat siang-siang, malam-malam enak. Kalau malam sih lebih enak lagi karena lebih gonjreng lagi, background warna birunya lebih cerah gitu. Terus kalau fitur saya suka itu selain ada tachometer ya, saya suka juga sama ini nih, ada suhu udara sekitar. Ini sekarang lagi panas banget, 37 derajat teman-teman, panas banget ya. Kemudian yang bawahnya ada effort fuel consumption, ada engine hour ya, ini jadi lama si mesin nyala gitu kan. Waktu saya pakai trip A, dia nyala selama 5 jam 43 menit, wow. Terus ada fuel consumption yang rata-rata, ada yang average gitu kan. Kalau yang bawahnya ada odometer, ada trip, dan HSTC. Terus yang bawahnya ada oil change teman-teman. Jadi indikator untuk ngasih tahu kalau udah saatnya ganti oli. Ini udah 1000 km lebih udah minta ganti oli.